Jadi ini adalah beberapa riwayat atau narasi yang menegaskan bahwa penulisan hadis itu sudah ada pada masa Nabi. Untuk itu. Nah, jika Anda ingin tahu lebih dalam tentang sejarah hadis, baik sebelum dikodifikasi atau setelahnya, Anda bisa membaca buku-buku ini ya. Taqyidul Ilmi, Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, Jami' Bayan Akhdil Ilmi wa Fadlihi, Al-Muhaddis Al-Fadil Baina Rawi wal Wa'i, As-Sunnah Qabla Tadwin. Ini ada beberapa kitab klasik dan kitab kontemporer juga begitu ya. Ada Al-Hadis wal Muhaddisun. Ini semua berbicara tentang sejarah hadis Nabi. Begitu ya. Oke. Selanjutnya saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa penulisan hadis ini sudah berlangsung sejak lama dan ada buktinya nanti yang bisa kita lihat. Kita tahu Abu Hurairah ini orang yang sahabat yang menempati ranking pertama dalam banyak periwayatan hadisnya di sini ya. Abu Hurairah ini sahabat yang kuat hafalannya. Ternyata beliau juga punya catatan hadis. Buktinya adalah riwayat ini. Di sini Rawa Al-Fudail Ibnu Hasan an Amru Ibnu Umayyah Ad-Dhamiri an abihi annahu qala tahaddatsu an Abi Hurairah bi hadisin fa ankarahu. Jadi Umayyah Ad-Dhamiri ini menuturkan satu hadis di hadapan Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah sempat meragukan apakah hadis yang kamu katakan tadi itu hadis gitu. Kemudian Umayyah, inni qad sami'tuhu minka, wahai Abu Hurairah, saya dengar hadis ini, dapat hadisnya dari kamu. Kata Abu Hurairah, in kunta sami'tahu minni fahuwa maktubun indi. Kalau hadis yang kamu sebutkan tadi dari saya, itu tertulis, ada di rumah saya. Nah, begitu. Akhirnya fa'akhadha biyadi ila baitihi, kemudian tangan saya diambil, kata Umayyah Ad-Dhamiri, diajak ke rumahnya Abu Hurairah. Fa'arona kutuban katsirah. Ternyata di rumahnya Abu Hurairah itu ada banyak catatan hadis. Di rumahnya Abu Hurairah. Ini kan bukti Abu Hurairah tidak hanya menyimpan hadis-hadis Nabi di memorinya, tapi dalam catatan hadis. Oke. Fawajada dzalik, akhirnya ketemu hadis yang tadi sempat Abu Hurairah sempat ragu-ragu tadi hadis atau tidak. Setelah berkata, qad akhbartuka anni in kuntu anni in kuntu haddastuka bi fa huwa maktubun bi. Kan sudah saya bilang kan, kalau memang saya pernah menuturkan hadis itu ke Anda, wahai Umayyah, itu tertulis di rumahku, ada catatannya, dan ternyata memang ada tulisannya. Dari riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Abu Hurairah yang notabene kuat hafalannya itu juga punya catatan hadis. Oke. Nah, Abu Hurairah sebagai seorang yang memang mutafarrid dalam mengajarkan hadis-hadis Nabi, untuk itu beliau tentu punya banyak kalangan murid, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in, ya. Gitu ya. Nah, kalau kita membaca biografi Abu Hurairah, ini saya bacakan mungkin terlalu kecil ya, gitu kan. Abu Hurairah itu siapa? Jadi di kitab-kitab biografi para perawi itu biasanya ditulis nama, kemudian nama lengkapnya dari mana, kalau dia seorang sahabat kapan dia masuk Islam dan seterusnya. Setelah nama dan nasabnya dan kemudian kabilahnya ditulis, setelah itu ada kata-kata rawaan. Sahabat ini meriwayatkan dari siapa saja. Nanti akan ada nama-nama, baik kalau Abu Hurairah selain dari Nabi, dari mana saja dia mendapatkan hadis itu. Nah, begitu. Setelah rawaan, di bawahnya ada wa'anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah siapa saja yang meriwayatkan. Jadi rawaan, kalau ada nama, setelah itu adalah nama suyuhuhu, guru-gurunya. Wa'anhu, setelah itu adalah nama-nama muridnya. Oke. Di sini rawaan Abi Bakar. Ternyata jadi Abu Hurairah itu mendapatkan hadis tidak hanya dari Nabi langsung, tapi dari sahabat yang lain. Abu Bakar, dari Aisyah, dari Fadl Ibnu Abbas. Di sini rawa'anhu, siapa saja yang meriwayatkan dari Abu Hurairah? Sahabat-sahabat yang lain seperti Jabir, Ibnu Abbas, dan seterusnya.
Dan di sini adalah murid-murid beliau dari kalangan tabi'in. Yang menarik adalah ada salah seorang murid Abu Hurairah dari kalangan tabi'in bernama Hammam ibnu Munabbih. Ini saya garis bawahi di sini. Hammam ibnu Munabbih. Mengapa ini saya garis bawahi? Mari kita lihat biografi beliau. Hammam ibnu Munabbih ini adalah salah seorang murid Abu Hurairah, dan kalau kita membaca biografinya di kitab biografi para perawi, tertulis di situ Hammam ibnu Munabbih, nama lengkapnya, kemudian As-Sun'ani dari Sun'a, dari Yaman, Al-Muhaddis Al-Mutqin Abu Uqbah, berarti dia punya anak namanya Uqbah, Sahibu tilkas sahifah as-sahihah. Beliau punya catatan namanya as-sahifah. Sahifah apa itu? Allati katabaha an Abi Hurairah wa hiya nahwa min mi'ah wa arba'ina hadis. Jadi Hammam ibnu Munabbih ini mencatat hadis-hadis yang beliau terima dari Abu Hurairah, diletakkan dalam satu sahifah, lembaran namanya as-sahifah as-sahihah. Tadi di atas kita sudah membuktikan bahwa Abu Hurairah itu bukan hanya hafal, tapi juga mencatat hadisnya. Oke, sekarang catat di buku Anda, tulis Rasulullah SAW, tulis, kemudian garis panah, saya ini ya. Tes. Rasulullah SAW, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini kalau kita lihat biografinya, beliau tidak hanya mendapatkan hadis dari Rasulullah, tapi dari sahabat yang lain, Abu Bakar, Fadl Ibnu Abbas, Aisyah, dan seterusnya. Kemudian Abu Hurairah punya banyak murid, baik dari kalangan sahabat maupun terutama dari kalangan tabi'in, dan di antara murid beliau ada yang bernama Hammam ibnu Munabbih. Hammam ibnu Munabbih ini ternyata kalau kita membaca biografinya, beliau mempunyai kitab hadis yang beliau dapat dari, beliau catat hadis-hadisnya itu dari Abu Hurairah. Nama kitabnya As-Sahifah As-Sahihah. Mungkin beliau terinspirasi oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As yang mencatat buku catatan hadisnya bernama As-Sahifah As-Sadiqah. Yang menarik adalah manuskrip dari As-Sahifah As-Sahihah ini ditemukan oleh seorang pakar filologi berkebangsaan India yang domisili di Paris, namanya Dr. Muhammad Hamidullah. Manuskrip itu ditemukan dan dipelajari, dan akhirnya menjadi sebuah buku yang bisa kita nikmati, kita download. Jadi bukti penulisan hadis pada masa awal-awal Islam ini ketemu di sini, bahwa hadis sudah ditulis, ini ketemu. Akhirnya gara-gara atau semenjak ditemukannya manuskrip Sahifah Sahihah ini, tuduhan orientalis yang mengatakan bahwa hadis Nabi dihafal dan baru ditulis pada abad kedua Hijriah itu terbantahkan. Paham ya? Dan sejatinya Anda sadar atau tidak, tadi di awal-awal kan saya bertanya, apakah hadis Nabi sudah ditulis? Anda semuanya mayoritas mengatakan belum, kan begitu. Kemudian saya bongkar memori Anda. Itulah Nurul Yakin gimana? Kan begitu. Gitu ya. Sejatinya anggapan bahwa hadis Nabi itu dihafal dan baru ditulis abad kedua Hijriah itu adalah asumsi yang dihembuskan oleh orientalis. Yang tadi sempat saya sampaikan bahwa hadis Nabi itu ditulisnya di abad kedua ini, dan yang membuat hadis adalah para tabi'in ini, kan begitu. Jadi itu sedikit banyak dia sadar atau tidak, itu bagian dari propaganda orientalis. Karena mereka ingin mengatakan akhirnya
kalau hadis Nabi itu tersimpan di memori para tabiin kemudian sahabat, apa ada jaminan ketika hadis itu ditulis tidak ada perubahan? Sebagaimana yang terjadi pada Bible kami. Nah, begitu. Jadi, apa yang terjadi sama Bible mereka ingin ditularkan dalam tanda petik ke hadis Nabi. Padahal nggak bisa dibandingkan. Bible itu ditulis sekian ratus tahun setelah Nabi Isa diangkat, tapi tanpa ada yang namanya sanad dalam bagaimana kita ini. Nggak ada sanad mereka. Maka akhirnya Bible itu ada kontradiksi antara pengarang yang satu dengan pengarang yang lainnya. Itu yang akhirnya kemudian melahirkan metode penafsiran Bible yang dikenal dengan hermeneutika itu. Nah, itu panjang lagi ya. Gitu. Oke. Di sini salah satu murid Abu Hurairah bernama Hamad bin Nabi ini punya catatan hadis yang namanya As-Sahifah As-Sahih, dan itu bisa kita download kitab itu. Iya. As-Sahifah As-Sahihah. Nah, kalau kita membaca, sebentar. Kalau kita melihat biografi As-Sahih Hamad bin Nabi di kitab-kitab sejarah perawi, jadi para ulama itu sudah membukukan biografi para perawi, dan ada banyak kitab biografi para perawi seperti ini, Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi. Nah, perhatikan di situ siapa itu Hamad bin Nabi. Perhatikan, beliau punya guru Abu Hurairah, kemudian hadatsa biha anhu, dan di antara yang mendapatkan hadis dari Hamad bin Nabi ini Ma'mar bin Rashid. Jadi di antara murid Hamad bin Nabi ini tulis Ma'mar bin Rashid. Menariknya adalah, perhatikan, mari kita lihat biografi Ma'mar bin Rashid di kitab yang sama, Syiar A'lamin Nubala. Maka akan kita dapati Ma'mar bin Rashid itu siapa nama lengkapnya. Beliau orang Basrah, orang Irak yang kemudian menetap di Yaman. Nah, begitu. Sama seperti Ustadz Hakim, orang Tuban yang menetap di Batang. Iya. Nah, begitu. Itu namanya Nazilu Batang. Nah, begitu. Tuban wa Nazilu. Saya orang Gresik yang Nazilu Ponorogo. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Nazil. Jadi tanah air yang kedua, begitu. Nah, itu namanya Nazil gitu ya. Nah, hadasaan Ma'mar ini mendapatkan hadis dari mana? Dari banyak tabiin, Qatadah, Zuhri, Amr ibnu Dinar, dan diantaranya adalah Hammam ibnu Munabbih. Jadi ini yang disebut dengan ittisalus sanad, ya kan? Nah, yang menariknya, Ma'mar bin Rashid itu juga punya kitab hadis. Namanya apa di situ? Jami. Silakan ditulis di buku Anda, Jami. Artinya hadis-hadis yang ada di Sahifah As-Sahihah ini juga ada hadis di kitabnya Ma'mar namanya Jami. Nah, mari kita perhatikan di sini. Jadi setiap kali kita melihat biografi para perawi, maka di alinea pertama ini siapa beliau, nama lengkapnya dan di mana beliau tinggal, asalnya mana. Alinea kedua siapa guru-gurunya. Alinea ketiga itu siapa muridnya, hadasa anhu atau rawa anhu, begitu. Nah, ini adalah nama-nama muridnya. Banyak sekali. Ada Ibnu Mubarak dan seterusnya. Ini para tabiin yang terkenal. Kalau kita biasa berinteraksi dengan hadis, ini adalah nama-nama yang gak asing. Nah, di antara murid Ma'mar bin Rashid ini ada seorang yang bernama Abdurrazzaq bin Hammam. Tapi bukan Hammam yang tadi, Abdurrazzaq bin Hammam. Jadi di antara murid Ma'mar bin Rashid ini adalah Abdurrazzaq bin Hammam.
Mari kita lihat biografi Muhammad Abdul Razak bin Hammam. Ternyata kalau kita lihat Abdul Razak bin Hammam, kita lihat di sini. Siapa itu Abdul Razak? Beliau seorang alimul Yaman, tinggal yaitu di Son'a. Nah, kemudian Syi'i, beliau orang Syiah, tapi setelah ditahqiq bukan Syiah dalam arti pengikutnya, tapi hanya sekedar menyayangkan peristiwa Karbala itu. Nah, begitu. Dan semua Muslim juga menyayangkan itu, dan umat Islam sepakat bahwa yang salah dalam itu adalah tentaranya Yazid, kan begitu. Semuanya begitu. Oke. Iya, hanya itu. Nah, begitu. Jadi makanya dianggap tasyayyu, sama seperti Imam Hakim itu dianggap begitu karena meriwayatkan beberapa hadis tentang peristiwa Karbala itu. Oke. Abdul Razak ini, nah gitu ya. Ini adalah guru-gurunya Abdul Razak di sini. Di sini ada nggak nama Ma'mar? Perhatikan di sini ya. Di antara gurunya Abdul Razak ada namanya Ma'mar. Berarti memang ini gurunya. Kan kita pernah belajar ya. Syurutul hadis as-sahih, ittisalus sanad, adalatur ruwat, dhabtur ruwat, adamul syudud, adamul illah. Pernahkah Anda bertanya, Ustadz, bagaimana kita tahu bahwa satu dalam rangkaian sanad itu ada ittisal? Nah, di sini jawabannya. Jadi untuk mengetahui ada ittisal atau tidak itu kita harus memelototin satu persatu biografi para perawi ini. Apakah Abu Hurairah punya murid bernama Hammam ibnu Munabbih? Iya, ada. Tadi sudah ditemukan ya. Apakah Hammam punya murid bernama Ma'mar? Iya, ada. Di kitab biografi sudah ditemukan. Apakah Ma'mar punya murid bernama Abdul Razak? Ada tadi. Dan kita lihat lagi kalau Abdul Razak apa punya guru bernama Ma'mar? Perhatikan di sini. Ada nama Ma'mar di sini. Jadi ini yang dimaksud dengan ittisalus sanad yang selama ini mungkin Anda hafalkan saja, tapi inilah prakteknya. Begitu ya. Oke. Di antara murid, dan di sini hadasa anhu ini adalah nama-nama murid Abdul Razak. Di antara muridnya adalah Ahmad bin Hanbal. Sebelum itu kita lihat ternyata Abdul Razak ini juga punya kitab namanya Al-Musannaf. Artinya hadis-hadis yang ada di kitab Jami' ini sudah tertelan di kitab Musannaf. Maka kalau nanti kalau ada hadis di sini, maka hadis itu ya ada di makanya kalau kita sering mendapatkan rawahu Bukhari wa Muslim. Ya karena memang Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Gitu. Misalnya Ustadz Hakim ngarang kitab, Anda ngarang kitab, nanti dibaca oleh anak cucu Anda rawahu fulan dan Ustadz Hakim. Kok bisa? Ya karena muridnya. Nah, begitu. Jadi hadis Nabi itu bisa jadi tersebar di beberapa kitab hadis yang sama. Gitu ya. Oke. Abdul Razak ini punya kitab juga. Nah, Abdul Razak ini juga punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Beliau juga seorang ahli fikih, nanti mazhabnya seperti mazhab Hambali. Ahmad bin Hanbal. Nah, Ahmad bin Hanbal ini punya kitab hadis namanya Musnad. Nanti kita akan apa ini Musnad Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan kalau kita tracer lagi siapa itu Ahmad bin Hanbal, beliau tentu punya nanti akan ketahuan bahwa di antara gurunya Abdul Razak dan di antara muridnya adalah Ahmad bin Hanbal ini, di antara muridnya adalah ininya ada lagi, mau habis ini malpernya. Di antara muridnya Ahmad bin Hanbal adalah Abu Dawud. Oh iya. Waduh, permanen tadi ya. Oh iya. Nah, tapi bisa cara menghilangkan yang permanen, diginikan atau dikasih minyak kayu putih, setelah
itu di tisu. Abu Dawud. Nah, Abu Dawud ini juga punya kitab namanya As-Sunan. Jadi sangat mungkin atau bahkan bisa dipastikan hadis-hadis yang ada di Sunan Abu Dawud itu sebagian ada di Musnad. Apalagi kalau seandainya Abu Dawud mengatakan haddatsana Ahmad bin Hanbal, haddatsana Abdul Razak, maka nanti akan hadis itu ada di sini, hadis itu ada di sini, ada di sini. Jadi satu hadis bisa jadi ada di beberapa tempat. Makanya kan rawahu al-arba'ah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Karena bisa jadi mereka itu berguru sama guru yang sama. Nah, begitu. Nah, kalau kita mendapatkan hadis dari Musannaf Abdul Razak, maka ini disebut dengan namanya sanad ali. Karena jarak antara Nabi dengan Bukhari sedikit. Kalau kita dapat hadisnya itu dari Abu Dawud, namanya sanad nazil. Gitu ya. Itu namanya sanad nazil. Itu pengertian yang selama ini kita kadang sering mustalah hadis itu kayak seolah-olah ada banyak hafalannya. Tapi kalau kita praktekkan begini jadi mudah. Jadi begitu pula maksud dari syahid dan mutabi. Satu hadis kalau diriwayatkan Abu Hurairah dan nggak ada yang lain, berarti hadis ini nggak punya syahid. Tapi hadis ini ternyata ada diriwayatkan oleh Aisyah juga misalnya. Kita akan mengatakan hadis ini mempunyai syahid. Syahid Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah punya syahid yaitu riwayatnya Aisyah. Atau sebaliknya, hadis Aisyah ini punya syahid, nah itu riwayatnya Abu Hurairah. Itu namanya syahid. Jadi ketika ada perpecahan di tobakoh tingkat sahabat, namanya syahid. Tapi kalau perpecahannya setelah sahabat, misalnya di sini, ternyata Abu Hurairah itu juga meriwayatkan hadis ini ke muridnya yang lain, misalnya Abdullah ibnu Mubarak. Nah, ini namanya mutabi. Nah, jadi Hammam Nabi ini hadisnya ada mutabinya, yaitu riwayatnya Abu Mubarak. Nah, kalau percabangan gini juga mutabi. Jadi percabangan sanad setelah sahabat namanya mutabi. Kalau percabangan itu ada di tingkat di tobakoh sahabat namanya syahid. Nah, begitu. Sedikit saya tambahkan, Sahih Bukhari di kitabnya itu beliau meriwayatkan hadis itu satu hadis beliau ada tulis jalurnya dari yang aslinya. Kemudian hadis yang sama kadang lewat jalur yang lain, lewat mutabik begini. Nah, yang mutabik di sini kadang-kadang perawinya memang lemah. Perawinya lemah hanya sekedar untuk menunjukkan kepada umat bahwa ada perawi yang lain. Tapi kan terangkat dengan yang ini. Ibarat bangunan gitu ada tiang yang utama, tapi dikasih tiang lagi yang begitu nggak utama. Yang sekiranya ini diambil, ini nggak masalah bangunan itu. Nah, Sahih Bukhari begitu. Hadis-hadisnya di Sahih Bukhari itu nggak semua perawinya itu ada yang sahih semua, ada yang lemah juga. Nah, ada seorang peneliti hadis, dosen saya sebutkan saja di kampus Jogja, UIN Jogja, dia mengkritisi bahwa di Sahih Bukhari banyak hadis yang lemah karena perawinya yang banyak yang lemah. Dia pakai kacamata kuda karena dia hanya melihat perawi-perawi yang di pinggir-pinggir ini. Padahal ada yang perawi yang utuh di sini jalurnya ini. Nah, ini kan naif begitu. Ini naif. Sebenarnya yang mengatakan itu bukan Imam Ad-Daruqutni sempat mengkritik itu bahwa di Sahih Bukhari ini ada beberapa rijalnya yang lemah. Dijawab oleh Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari, memang manhajnya Imam Bukhari begitu. Satu hadis beliau kasih tiang yang kuat, hadis yang sama dikasih tiang-tiang penyanggah yang lemah. Nah, begitu biar umat tahu begitu. Akan menjadi masalah kalau orang itu memandang tiang yang rapuh saja kan begitu. Padahal tiang yang ini juga ada begitu. Dan sudah dijelaskan oleh
Ibnu Hajar di kitabnya sebelum Fathul Bari itu di mukadimahnya itu Hadis Sari. Jadi semua kritikan atau pertanyaan Ad-Daruqutni dijawab oleh Ibnu Hajar satu persatu. Sanad yang dilakukan ini dijawab satu persatu oleh Ibnu Hajar di Hadis Sari itu. Nah, disertasi yang ada di Jogja itu mengutip kritikan Daruqutni, tapi jawaban Ibnu Hajar nggak dicantumkan. Ini kan memilukan sekaligus memalukan, begitu. Tapi orangnya sudah dokter dan profesor dan sempat jadi rektor, begitu. Saya nggak usah sebutkan namanya, begitu ya. Tapi ada. Saya pernah memaparkan ini di Riyadh tentang al-Ittija al-Librali fi Dirasati Sunnah, begitu ya. Di Riyadh, di antaranya saya paparkan ada beberapa disertasi yang bermasalah, dan saya tunjukkan ininya. Itu para dosen yang di sana geleng-geleng untuk bisa diluluskan, begitu. Saya nggak bisa jawab, gitu kan. Begitu. Ya, jadi ini loh maksud dari ittisalus sanad yang selama ini Anda pelajari di ulumul hadis. Surul hadis ittisalus sanad adalah tulat. Kita tahu bahwa perawi ini adil bagaimana. Biografi perawi ini kalau saya lanjutkan di sini itu ada satu paragraf lagi yang menyatakan dia itu fiqh atau tidak, kadzab atau yutrok hadisuhu ada di sini. Aqwalu ulama ujar tadi tentangnya itu ada. Termasuk di bawahnya lagi biasanya juga di situ dia ini lemah atau enggak hafalannya. Di sini semua. Di sini. Jadi tidak cukup, ittisalus sanad enggak cukup. Saya dapat berita nih. Saya kan nanya, kamu dari mana? Dari ini. Kamu dari mana? Ini. Saya enggak percaya. Teman yang di belakang kami itu suka nambah-nambahin perkataan. Saya enggak percaya. Nyambung memang, tapi kan bisa jadi si salah satunya itu pendusta, salah satunya suka nambah-nambahin, bisa saja. Jadi nyambungnya ini nggak cukup. Memang ini muridnya ini, tapi ntar dulu orangnya bagaimana kan begitu. Ada karanya orang itu jujur, oke. Tapi dia ini Pentium 1, nah begitu. Memorinya agak lambat, misalnya begitu kan gitu. Di on kan sekarang tinggal tawaf dulu baru keluar gambar Windowsnya, misalnya begitu. Nah begitu. Nah, begitu. Maka di situ ada syarat yang kedua, dokter ruwat. Nah, begitu. Tapi kan orang nggak semuanya dusta, nggak semua ini. Ya nanti dulu, pokoknya sekarang selama berita ini dari jalur kamu, saya nggak percaya karena dia pendusta. Begitu. Berita yang sama saya dapatkan dari ini. Maka saya akan katakan, kali ini dia nggak bohong karena ininya sudah ini. Begitu. Misalnya nih. Liburan pertengahan ini di Gontor ada liburan, santri-santri pulangan begitu. Misalnya begitu saya, masa begitu sih. Ternyata orang itu, ini tak bohong yang begitu. Tapi kemudian datang lagi berita yang sama, orangnya jujur-jujur, orangnya dari mana. Maka saya akan katakan kali ini dia tidak berbohong. Maka dia terangkat, asalnya itu Hasan menjadi sahih li ghairihi. Kalau yang jalur ini sahih li dzatihi. Begitu ya. Kalau berhubungan dengan daya hafal, saya nggak percaya. Dia itu daya ingatnya itu lemah, kan begitu. Maka saya hukumi dhaif, kan begitu. Karena daya ingatnya lemah. Tapi ada jalur yang lain yang mengangkat dia. Maka dia akhirnya menjadi hasan li ghairihi. Ini hasan li dzatihi. Begitu. Dan itu logis kan. Jadi kriteria syurut hadis sahih yang ditetapkan oleh ulama itu sangat-sangat logis begitu. Jadi tidak hanya cukup dari itu. Berbeda dengan fakta sejarah. Sejarah itu asal ada bukti bisa jadi sudah dianggap sebagai sebuah hal yang harus diyakini. Kalau dalam hadis lebih dari itu perkataannya. Jadi bukan hanya sekedar ittisalus sanad, bukan hanya sekedar adatul ruwat, daya dokter ruwat, tapi ada musyudud, ada mu'illah. Kita compare dulu nih berita hadis ini dengan yang lain-lainnya. Kita compare dulu dengan ayat Al-Quran. Kita compare dulu dengan fakta sejarah. Kalau memang oke, ya kita terima. Nanti gitu. Seketat itu gitu ya. Oke. Sekarang
Jadi pada masa ini, tidak lama setelah itu kemudian inilah masa kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi umat Islam setelah Khulafaur Rasyidin itu dibawa pada Bani Umayyah. Ada beberapa khalifahnya, mulai dari Umayyah, Yazid dan seterusnya, Marwan dan seterusnya. Ada di antara khalifah terakhir Bani Umayyah ini namanya Umar bin Abdul Aziz, yang itu masih berhubungan darah dengan Umar bin Khattab. Nah, begitu. Nah, Umar bin Aziz itu melihat peredaran hadis palsu di umat Islam ini semakin mengkhawatirkan. Nah, begitu. Karena memang yang rentan untuk dipalsukan itu adalah hadis, nggak mungkin Al-Quran. Maka masing-masing kelompok itu memalsukan hadis untuk mengklaim kelompoknya lah yang benar dan kelompok yang lainnya salah. Kita tahu pasca terbunuhnya Utsman bin Affan, umat Islam itu sudah mulai retak. Retakan itu semakin menjadi ketika terjadi perang Jamal, perang Siffin, kemudian ada tahkim. Ada pro Ali, ada pro Muawiyah, ada pro kol obat sakit kepala. Biar Anda nggak ngantuk aja kan begitu. Nah, begitu. Nah, masing-masing kelompok itu mengklaim kelompoknya lah yang benar, kelompok lain yang salah. Dalam rangka itu mereka memalsukan hadis dan itu beredar, yang begitu. Nah, dalam rangka itu kemudian Umar bin Abdul Aziz terpanggil. Hadis-hadis Nabi yang terkoleksi secara individu itu dikumpulkan. Itu yang namanya kodifikasi. Yang ini kemudian dipahami oleh orientalis bahwa baru saat inilah hadis ditulis. Bukan ditulisnya sekarang. Sejak zaman Nabi. Yang terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz itu adalah kodifikasi. Jadi ada kitabah, ada tasnif, ada tadwin. Itu yang harus dibedakan. Jadi kodifikasi hadis memang terjadi secara resmi ya dari khalifah itu terjadi pada abad 2 Hijriah, sekitar 200 tahun setelah Rasulullah meninggal. Terjadi pada akhir-akhir pada khilafah Bani Umayyah di sini ini. Gitu ya. Nah, saya langsung lanjutkan. Ini adalah surat khalifah kepada beberapa penduduk Medina dan seterusnya. Nah, khulasahnya adalah kita batu sunnah wa tadwin wa ibul qurun. Jadi memang sudah terjadi kita batu sunnah pada masa Nabi. Kemudian istamarra fi zamani sahabah, tawassa'a fi zamani tabi'in, istamarat ila an duwinat majmu'at summa ukhrijat fil musannafat hijja allati wasalatna fi zamani atba'i tabi'in wa man ba'dahu. Jadi itu sejarah hadis ya. Ini sejarah sunnah qabla tadwin. Kan kita sampai sini. Selanjutnya, slide saya yang berikutnya adalah bagaimana perjalanan hadis-hadis Nabi setelah tadwin. Saya ganti slide dulu. Gimana? Ini. Oke. Kembali ke folder. Apa itu saya?
Oke, saya lanjutkan langsung ke bagaimana perjalanan hadis Nabi setelah kodifikasi. Semenjak dikeluarkannya dekret Umar bin Abdul Aziz, ulama kemudian berjibaku mengumpulkan hadis Nabi berdasarkan cara mereka masing-masing. Ada yang dikumpulkan hanya mengumpulkan hadis-hadis fikih saja, ada yang mengumpulkan hadis-hadis hadis-hadis nggak ngelihat hadis muamalah saja, ada yang nggak ngelihat hadisnya, tapi siapa sahabat yang meriwayatkan dikumpulkan. Oh, ini riwayatnya Abu Bakar dikumpulkan, Umar dikumpulkan, dan seterusnya. Jadi ulama punya banyak cara dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi itu. Nah, secara garis besar kitab hadis itu dibagi menjadi dua. Pertama kitab matan dan kitab syarah. Jadi kutubul mutun dan kutubul syuruh. Jadi kitab hadis itu secara garis besar dibagi menjadi dua, kutubul mutun dan kutubul syuruh. Nah, kutubul mutun, kitab matan itu dibagi menjadi dua, ummahatul kutub dan kutubul jam'i. Nah, begitu ya. Ummahatul kutub dan kutubul jam'i. Begitu pula kutubul syuruh, syuruh li ummahatul kutub dan li kutubul jam'i. Jadi kalau dalam dunia Al-Quran, kitab matan itu ya mushafnya, kemudian syarah itu tafsirnya. Nah, kitab matan itu ada dua, ummahatul kutub dan kutubul jam'i. Kita protoli satu persatu sekarang. Apa itu kutubul mutun? Kitab matan itu kitab yang isinya rangkaian sanad dan matan gitu saja. Haddatsana qala Rasulullah SAW, kemudian matan hadis, isi hadis itu. Nah, kitab matan itu dibagi menjadi dua, ummahatul kutub dan kutubul jam'i. Sekarang ummahatul kutub kitab induk itu apa saja? Ada musannaf, ada muwatta, ada musnad, ada mu'jam, ada jami', ada sunan, ada mustakhraj, ada mustadrak. Mari kita lihat satu persatu ya. Apa itu musannaf? Musannaf adalah, mudahnya ya, kitab hadis yang terdiri dari hadis-hadis marfu, mauquf dan maqtu. Atau jadi bukan hanya perkataan Nabi tapi juga sahabat dan tabi'in, tapi seputar masalah fikih atau hadis hukum. Begitu ya. Jadi kitab hadis yang isinya tentang hadis-hadis ahkam itu namanya musannaf. Dan di kitab musannaf itu tidak hanya sabda Nabi tapi juga pendapat sahabat dan tabi'in. Siapa yang ulama yang menyusun hadis seperti ini? Musannaf Abi Salamah, kemudian itu musannaf Abi Sufyan, kemudian musannaf Abdur Razzaq. Tadi yang sempat kita bahas tadi, Abdur Razzaq, yaitu murid dari Ma'mar bin Rashid. Abdur Razzaq itu guru dari Ahmad bin Hanbal. Anda coba lihat whiteboard lagi itu. Nah itu. Kemudian ada lagi musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, begitu. Ini diantara ulama yang menyusun hadis dengan cara musannaf. Kemudian jenis kitab hadis selanjutnya adalah Al-Muwatta. Al-Muwatta itu definisinya sama dengan musannaf, yaitu kitab hadis yang klasifikasi hadis di dalamnya berisi tentang hadis-hadis fikih. Jadi hadis di dalam Muwatta atau musannaf itu selalunya atau pada umumnya itu seputar hadis-hadis fikih atau hukum. Ulama yang menamai kitabnya dengan Muwatta ini, Muwatta Ibnu Abi Dhi'b, kemudian Muwatta Imam Abi Abdullah Malik bin Anas. Kemudian Muwatta Imam Malik juga, tapi riwayat yang lain. Kemudian Muwatta Abdan, begitu ya. Ini contoh ulama yang menghimpun hadis dengan cara Muwatta. Yang terkenal adalah Muwatta Imam Malik. Beliau juga seorang ahli fikih, mazhabnya mazhab Maliki. Nah, begitu. Selanjutnya adalah musnad. Musnad ini ada dua definisi. Definisi pertama adalah Al-kitabul ladzi dummat fi ahaditsu kulli wahidin minas sahabah
ba'duha ila ba'd. Jadi musnad ini kitab yang kitab hadis yang didasarkan pada riwayat sahabat. Jadi penyusun kitab musnad ini tidak melihat hadis ini tentang fikih atau tentang selain fikih, tapi siapa sahabat yang meriwayatkan. Jadi nanti dikumpulkan berdasarkan nama sahabat itu. Ini diantara ulama yang menghimpun hadis dengan cara itu. Ada musnad Abu Dawud At-Toyalisi. Nanti ada Abu Dawud lagi, tapi beda lagi. Abu Dawud As-Sajastani yang punya kitab Sunan, beda lagi. Ada musnad Humaidi, ada musnad Imam Ishaq Ibnu Rahawi, dan yang terkenal adalah musnad Ahmad bin Hambal yang bisa menghimpun 1056 sahabat. Jumlah hadisnya sekitar 40.000. Kalau diurangi tidak pengulangan sekitar 30.000. Jadi Ahmad bin Hambal itu kalau punya Facebook friend-nya sampai segitu. Kalau punya IG itu yang followernya sampai segitu. Begitu. Ahmad bin Hambal ini seorang ahli fikih. Nanti madhabnya disebut madhab Hambali. Jadi ulama-ulama fikih itu juga ahli hadis. Maka aku ada ajakan langsung pergi ke Quran Sunnah, nggak usah ke madhab, ke ulama madhab. Duh, ulama madhab itu ketika istinbat hukum mereka juga dapat hadis dan mengambil dari hadis, begitu. Begitu. Langsung saja ke hadis, ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam Syafi'i itu meninggal 204 Hijriah. Imam Syafi'i 205 atau 204 begitu. Kemudian Imam Bukhari meninggal 256. Bagaimana Imam Syafi'i akan merujuk Sahih Bukhari? Wong Imam Bukhari sudah sepuh, Imam Syafi'i sudah sepuh, Imam Bukhari masih TPA. Nggak bisa. Begitu. Nah, ini musnad ya, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan pada riwayat sahabat. Definisi yang kedua dari musnad adalah kitab hadis yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah dan disusun berdasarkan pada bab fikih. Jadi definisi kedua dari musnad ini sama dengan musannaf tadi. Di antara ulama yang menyusun hadis dengan cara ini yaitu musnad Imam Abu Hanifah, kemudian musnad Abdullah Ibnu Mubarak, kemudian musnad Imam Syafi'i. Oh itu lihat, Imam Syafi'i meninggal 203. Begitu. Jenis hadis yang kitab hadis selanjutnya adalah jami, jamaknya jawami. Nah, namanya jami kan menghimpun. Nah, kitab jami ini adalah kitab hadis yang isinya tentang hadis-hadis. Bukan mu'jam ya, bukan jami. Kitab hadis selanjutnya adalah mu'jam, jamaknya ma'ajim. Mu'jam ini sama dengan musnad, kitab hadis yang isinya hadis-hadis berdasarkan riwayat sahabat. Nah, bedanya dengan musnad adalah kalau musnad penyusunan sahabatnya berdasarkan afdoliyah, tapi kalau mu'jam berdasarkan abjadiyah. Nah, begitu. Tapi kalau Anda membuka mu'jam At-Tabrani, beliau mendahulukan Khulafaur Rasyidin, kemudian 6 sahabat yang dikabarkan masuk surga, sisanya diurutkan berdasarkan abjad. Nah, begitu. Ada lagi Mu'jamus Sahabah. Jenis kitab hadis selanjutnya adalah jami. Ya. Kitab jami adalah kitab hadis yang isinya bukan hanya hadis fikih saja, karena faktanya Rasulullah nggak ngomong masalah puasa, sholat, zakat, haji, ngomong tentang hari kiamat, tentang akhlak, tentang muamalat, tentang keadaan akhirat dan seterusnya. Maka itu tidak ada di kitab yang tadi itu. Mungkin ada di kitab musannaf, ada di kitab musnad, tapi kan sulit mencarinya karena klasifikasinya berdasarkan sahabat. Maka kemudian ulama menghimpun kitab yang di situ berisi tentang seluruh hadis-hadis Rasulullah, baik masalah fikih, masalah muamalah dan seterusnya. Nah, jenis kitab hadis seperti ini namanya jami. Di antaranya yang mengarang kitab ini, yang menghimpun hadis dengan cara ini adalah jami punyanya Ma'mar bin Rasyid. Coba Anda lihat whiteboard sekali lagi, Ma'mar bin Rasyid, ya kan? Ma'mar bin Rasyid itu murid dari siapa? Oh ya,
Humam ibnu Munabbi. Ada yang membaca Hammam ibnu Munabbi. Ma'mar bin Rashid itu guru dari gurunya siapa? Gurunya siapa? Ma'mar bin Rashid ini gurunya siapa? Abdul Razak. Oke. Abdul Razak ini gurunya siapa? Ahmad bin Hanbal ini gurunya siapa? Abu Dawud. Oke. Oke, jenis kitab ulama yang menghimpun hadis dengan cara jami adalah Sahih Bukhari. Nama asli Sahih Bukhari ini panjang. Al-Jami, Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Panjang. Nama Imam Bukhari sendiri sangat singkat, seperti nama Nabi Muhammad. Abu Abdullah itu kan lakopnya. Nama asli sendiri Muhammad bin Ismail. Nah, Rasulullah kan Muhammad kalau dirunutkan dari anak putra Ibrahim yang Ismail begitu. Ini nama itu kalau bisa satu saja, nama berikutnya nama marga begitu ya. Selanjutnya adalah Jami al-Musnad as-Sahih karya Imam Muslim. Kemudian Jami karya Imam At-Tirmidzi. Yang nanti Jami Imam Tirmidzi ini lebih terkenal dengan Sunan. Sunan At-Tirmidzi. Apa itu Sunan? Sunan itu kitab hadis yang klasifikasi hadisnya berdasarkan pada bab fikih, seperti Musannaf atau Muwatta. Tapi bedanya kalau di Musannaf atau Muwatta di situ ada aqwalus sahabah wat tabi'in. Kalau di Sunan hanya hadis-hadis marfu' saja. Kalaupun ada hanya sedikit. Itu ya bedanya Sunan dengan Musannaf. Nah, nanti Anda dalam pelajaran melacak hadis itu, tahrij hadis itu, Anda ditunjukkan bagaimana cara memulangkan hadis ini ke kitab-kitab Indo ini. Ada caranya. Ya. Ini diantara kitab Sunan atau ulama yang menghimpun hadis dengan cara Sunan. Yaitu Sunan Ad-Darimi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Daruqutni, Sunan Al-Baihaqi, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan Sunan Dar. Nah, bukan ya. Jenis kitab hadis selanjutnya adalah Al-Mustakhrajat. Apa itu Al-Mustakhrajat? Saya langsung ke contoh saja. Ada satu hadis di Sahih Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini ada di Sahih Bukhari. Kemudian setelah Imam Bukhari membukukan hadisnya, datang ulama setelah beliau membaca hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari, dan muhaddis ini ternyata juga punya sanad hadis yang ada di Sahih Bukhari tapi beda gurunya. Akhirnya dia bikin buku lagi namanya Mustakhraj ala Sahih Bukhari. Dia ingin menunjukkan kepada umat bahwa jalur yang ada di Bukhari itu bukan satu-satunya. Saya juga punya. Tapi beda guru saya, tetapi gurunya Bukhari itu sama dengan gurunya guru saya begitu. Seperti yang dilakukan oleh Abu Nuaim. Abu Nuaim itu membaca satu persatu hadis yang ada di Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang dia juga punya sanadnya, kemudian diriwayatkan, ditulis lagi dalam bukunya itu. Akhirnya beliau mempunyai kitab namanya Al-Mustakhraj ala Sahihaini. Artinya matanya sama tapi jalurnya beda. Ketemunya di sini untuk matan ini ketemunya di Yahya. Jadi Yahya itu punya murid banyak, diantaranya Musaddad dan Ibrahim. Ini contoh kitab-kitab mustakhraj. Ada Mustakhraj al-Bukhari karya Imam Ismaili, Mustakhraj ala Muslim Abi Uwainah, dan Mustakhraj alaihima ala Sahih Bukhari Muslim Abi Nuaim. Berarti kan meninggalnya ulama-ulama itu kan setelah Bukhari meninggal, artinya setelah Sahih Bukhari ada. Ini Mustakhraj ala Sunan contohnya. Jenis kitab hadis selanjutnya adalah Mustadrak. Apa itu Mustadrak? Singkatnya begini, seperti Imam Hakim ini. Imam Hakim ini membaca hadis-hadis yang ada di Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau memeras
apa sih kriteria hadis, kriteria perawi yang hadisnya bisa diterima oleh Bukhari Muslim itu. Kriterianya apa? Beliau berisiat, oh perawinya harus begini, begini, begini. Ternyata menurut Imam Bukhari ada banyak hadis yang seharusnya ada di layak masuk Bukhari Muslim, tapi sudah terlanjur tidak dimasukkan. Akhirnya Imam Muslim menghimpun hadis-hadis itu yang menurut istihad Imam Hakim. Jadi Imam Hakim itu melihat ada banyak hadis yang selevel dengan hadis-hadis yang ada di Bukhari Muslim, tapi sudah terlanjur nggak dimasukkan. Akhirnya dimasukkan sendiri dalam kitabnya Mustadrak ala Sahihaini. Begitu. Namun dalam perjalanannya kitab Mustadrak ini dibaca banyak ulama dan Imam Hakim ini terlalu pemurah dalam menilai perawi, sehingga ada hadis-hadis yang sebenarnya lemah tapi dianggapnya sahih. Yang lengkap adalah kitab Mustadrak yang sudah ditahqiq, diteliti oleh Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi memberi komentar satu persatu dari setiap hadis yang ada di Mustadrak ini. Ada yang beliau setuju, ada yang tidak. Ada beberapa hadis yang Imam Zahabi maskut anhu, tidak berkomentar. Karena mungkin tidak ada data perawi ini sahih atau tidak, atau sifat atau tidak, begitu ya. Itulah jenis kitab-kitab matan yang induk. Kenapa dinamakan induk? Karena penulis hadis ini menyitir hadis dengan sanadnya sendiri. Kalau Anda buka kitab-kitab ini, ada rangkaian sanadnya. Haddasana, 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 begitu. Selanjutnya, ada jenis kitab hadis matan yang penulisnya itu mengambil hadisnya dari kitab-kitab induk, tidak dari sanadnya sendiri. Itu yang disebut dengan kutubul jam'i. Contoh kutubul jam'i apa? Jami'ul Usul min Ahaditsir Rasul, Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram ini posisinya di sini. Jadi Bulughul Maram itu bukan kitab asli hadis, bukan induk. Karena Ibnu Hajar mengambil hadis-hadis itu dari kitab induk. Makanya kalau Anda baca Bulughul Maram kan langsung dipenggal. An Abi Hurairah kan begitu, An Abi Al-Hudri, nggak ada haddasana, nggak ada. Ini berarti hadis itu kitab hadis matan yang bukan primer, bukan induk, tapi sekunder. Karena Ibnu Hajar nggak ada sanadnya, beliau mengambil langsung setelah matan rawahu Bukhari, rawahu Muslim, muttafaqun alaih, begitu. Nah ini jadi Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin itu kitab matan, tapi tidak primer. Yang primer itu yang tadi itu. Al-lu'lu' wal marjan. Ada al-lu'lu'nya ya. Kalau marjan saja minuman waktu hari raya. Nah, begitu. Oke, saya refresh lagi. Jadi kitab hadis itu yang pertama kitab matan. Kitab matan ada 2, Ummahatul Kutub dan Kutubul Jam'i. Dan selanjutnya hadis itu hanya kitab matan saja. Kalau ingin tahu penjelasan lebih lanjut tentang hadis itu ada di kitab syarahnya. Nah, yang mensarah, yang menjelaskan kitab matan itu dibagi 2 lagi, syarah untuk kitab induk dan syarah untuk kitab kompilasi. Sekarang sekedar contoh. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu hanya 2-3 jilid tergantung percetakannya, tapi kitab yang mensarahnya bisa berjilid-jilid. Di antara kitab yang mensarah Sahih Bukhari itu Fathul Bari, Umdatul Qori, Irsyadus Sari. Yang terkenal Fathul Bari ini karya Ibnu Hajar. Artinya, kalau Anda mendapati hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari dan kurang paham, Anda bisa merujuk ke kitab-kitab yang mensarahnya. Selanjutnya Sahih Muslim ini yang mensarahnya. Yang terkenal adalah yang Imam Nawawi, Syarhun Nawawi ala li Sahih Muslim. Ada Fathul Mulhim, ada Minnatul Mun'im dan seterusnya. Sunan At-Tirmidzi ini adalah kitab yang mensarahnya. Sunan Abi Dawud ini yang mensarahnya. Di antaranya yang terkenal Aunul Ma'bud ini, karya ulama dari India. Kemudian Sunan An-Nasa'i ini yang mensarahnya. Kemudian ini Muwatta ini yang mensarahnya. Di antaranya yang terkenal Tanwirul Hawalik. Kemudian Sunan Ad-Darimi ini yang mensarahnya. Fathul Man tidak banyak. Kemudian Musnad Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal kita tahu musnad ini klasifikasinya berdasarkan riwayat sahabat. Maka mensarahnya agak sulit. Ada seorang ulama
memelototin satu persatu hadis di musnad yang berjumlah 40.000 itu, kemudian ditertibkan berdasarkan bab fikih. Hadis ini tentang sholat dimasukkan fardu sholat, tentang zakat satu persatu. Yang melakukan itu adalah Syekh Ahmad bin Abdurrahman, julukannya As-Sa'ati, Syekh Abdurrahman As-Sa'ati, karena beliau tukang jam. Beliau menertibkan hadis-hadis yang dari Bukhari itu alal abwab fikih, diberi nama Al-Fathur Rabbani litartibi musnad Imam Ahmad bin Hanbal Syaibani. Tahukah Anda siapa Syekh Ahmad bin Abdurrahman itu? Beliau adalah ayah dari Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Itulah kitab hadis. Jadi saya refresh lagi. Kitab hadis itu yang pertama Kutubul Mutun. Kutubul Mutun dibagi dua. Kitab hadis yang jenis kedua adalah Kutubus Syarah. Kutubus Syarah untuk kitab induk dan kitab kompilasi. Kita baru selesai saja menjelaskan apa kitab-kitab induk, kitab-kitab syarah untuk kitab induk hadis. Selanjutnya adalah kitab syarah untuk Kutubul Jam'i, kutub-kutub kompilasi. Di antaranya apa? Darul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin, Bahjatun Nadirin Syarhu Riyadhis Shalihin, Al-Badrut Tamam Syarhi Bulughul Maram. Kemudian Subulus Salam Syarhi Bulughul Maram, Ibanatul Ahkam Syarhi Bulughul Maram. Nah, Anda kan sudah mempelajari Bulughul Maram. Nah, Anda bukalah kitab-kitab yang mensyarahnya. Nah, begitu ya. Dan Anda kayaknya dianjurkan ya membeli kitab-kitab ini. Ibanatul Ahkam. Tapi biasanya anak KMI itu Bulughul Maramnya itu yang lecek di halaman-halaman terakhir. Nah, begitu ya. Halaman-halaman awalnya itu masih utuh. Begitu pula Ibanatul Ahkamnya, sampai dibawa pulang ke rumah itu masih plastikan. Nah, begitu. Tapi ya bisa membuat gemetar calon mertua juga. Oh, menantuku kitabnya tebel-tebel juga gitu. Ternyata kitab mutolaah dari kelas 1 sampai kelas 6 dijilid. Nah, begitu. Nah, begitu. Kebetulan mertuanya lulusan STM. Langsung aja, Nduk, nikah sama ibu adik, kitab tebel-tebel gitu. Padahal itu kitab mahfudot, buku mahfudot dijilid kan begitu. Itu namanya Hilatul Ankabut. Begitu ya. Iya. Jadi ini baru pembukaan untuk tahrij. Jadi tahrij itu adalah memulangkan hadis ke kitab induknya. Dan Anda tadi kan sudah tahu ya, kitab induknya itu di mana-mana begitu ya. Sebentar. Saya ingin tunjukkan gini. Ini Sunan Abi Dawud. Saya bacakan ya, betapa ada keterhubungan antara satu peralihan di Sunan Abi Dawud dan Anda juga membacanya di Bulughul Maram ya. Saya bacakan di sini. Bab Man aula bisalam. Perhatikan di sini, ini Sunan Abi Dawud ya. Haddatsana Ahmad bin Hanbal. Haddatsana Abdur Razzaq. Akhbarona Ma'mar an Hammam ibnu Munabbih an Abu Hurairah. Sekarang saya baca sekali lagi, Anda lihat whiteboard. Lihat whiteboard ya, lihat whiteboard, jangan lihat sini. Dalam Sunan Abi Dawud beliau menulis hadis. Lihat whiteboard, jangan lihat yang di sini. Yang tadi saya tulis. Haddatsana Ahmad bin Hanbal, haddatsana Abdur Razzaq, akhbarona Ma'mar an Hammam ibnu Munabbih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu yusallimu sahiru alal kabiri wal maru alal kabiri wal maru alal qaidi wal qalil wal kathiri. Hadis ini ada di Sunan Abi Dawud. Kalau kita tracer di Musnad Ahmad bin Hanbal pasti ketemu. Kalau kita tracer di Musannaf Abdur Razzaq pasti ketemu. Kalau kita tracer di kitabnya Ma'mar Al-Jami ketemu juga. Dan kalau kita tracer di Sahihah-Sahihahnya Hammam ibnu ketemu. Tapi tentunya kalau kita mentracernya di sini Ma'mar, maka dia mengatakan haddatsana Hammam ibnu Munabbih. Begitu. Sanadnya semakin ali. Paham ya? Itulah maksud dari
sanad Ali, sanad Najil itu begitu. Yang mungkin selama ini Anda baca di mustalahul hadis, tapi ya ini apa implementasinya itu seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, mentahrid hadis itu adalah memulangkan hadis itu. Mungkin Anda di grup WA atau dimanapun ketemu langsung orang mengatakan atau di khotib gitu ya, langsung ujuk-ujuk qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu sawiru alal kabiri. Kita itu berhak tahu benar nggak itu perkataan Rasulullah. Sebagai pertanggungjawabannya, etikanya dia harus mengatakan rawahu Abu Dawud begitu, rawahu Ahmad bin Hanbal begitu. Nggak bisa hanya ujuk-ujuk kalau Rasulullah kemudian selesai, nggak bisa. Nah, karena siapa tahu ternyata itu bukan perkataan Nabi. Seperti yang sering dikatakan oleh KUA, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kan begitu. Ada nggak hadisnya itu? Coba nanti di tracer, di tahrif. Ada nggak hadis dengan redaksi seperti itu? Nah, begitu. Atau man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa rabih. Man kana aswa bin fahuwa mal'un. Kan begitu. Faman kana khairu khair man amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia itu apa? Khairun apa? Yang aswa itu mal'un, kan begitu. Qala Rasulullah, benar nggak begitu? Kan kita sering mendengarkan orang mengatakan itu, bahkan seorang dai di TV atau seorang penceramah ada khotib di Jumat. Tapi hanya qala Rasulullah, nggak ada rawahu siapa. Ini nggak bisa, etikanya harus dicantumkan. Dan usid itu bukan hadis Nabi. Nah, begitu, tapi sudah terlanjur beredar, kan begitu. Oke. Di sini ada Maktabah Syamilah, Ustaz. Di laptop ini. Nggak ada ya? Laptop antum ada? Nah, coba pindah lagi aja ke laptop yang itu. Oke, sambil nunggu itu saya ingin sampaikan bahwa mentracer hadis itu ada dua cara manual dan cara digital. Dulu ulama-ulama dulu itu mentracer hadis dengan cara manual. Jadi ada beberapa kitab kunci yang bisa kita jadikan gerbang untuk memasuki hadis ini ada di mana, begitu. Di antara kitab-kitab itu yaitu ada yang dinamai atau judul kitabnya itu Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Hadis An-Nabawi. Itu dikarang oleh orientalis dari Leiden University, namanya Winsik, kerjasama dengan beberapa orientalis yang lainnya. Kemudian di syuting di syuting oleh Fuad Abdul Baqi, kan begitu, seorang ahli hadis dari Mesir. Dan itu adalah kitab ensiklopedi bagaimana orang bisa menelusuri hadis dengan cara kata-katanya, melihat katanya. Misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, misalnya begitu. Hadis ini ada di mana? Di kitab-kitab Indo. Maka kita bidik salah satu katanya, kata di situ, bisa cari soma atau Ramadan. Nah, nanti misalnya kita cari kitab kata Ramadan, nanti kita akan ditunjukkan hadis itu ada di kitab mana saja dari kutub tis'ah. Nah, begitu ya. Ini ya. Iya, saya harapkan nanti kalau Anda sudah selesai, Anda punya laptop, Anda menginstal Maktabah Syamilah ini gratis. Caranya bagaimana? Anda buka YouTube, tulis saja cara menginstal Maktabah Syamilah, nanti ada
Ada panduannya di YouTube itu. Bagaimana begitu ya. Di Maktabah Syamilah yang versi terbaru itu kitabnya itu sudah kayak kitab asli karena ada bentuk PDF-nya. Kalau ini yang sebelum yang baru ini. Oke. Bagaimana cara men-tracer hadis langsung saja ya lewat digital. Cepatnya bagaimana? Karena sekarang nggak mungkin kita mencari lewat manual karena pakai cara itu terlalu lama dan terlalu klasik. Anda kan perlu cepat sekarang ini. Bagaimana? Ustadz ini hadis atau tidak? Saya sering ditanyain begitu. Nah, begitu. Sekarang begini caranya ya. Di Maktabah Syamilah ini, saya kenalkan dulu Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ini bukan hanya berisi kitab-kitab tentang hadis, tapi tentang kitab tentang dirosat Islamiyah. Saya tunjukkan di sini ya. Bentar. Nah, perhatikan di sini di Maktabah Syamilah ini di Maktabah Syamilah ini di kitab itu diklasifikasikan berdasarkan disiplin ilmu. Ini tentang kutubul akidah, kutubul tafasir, ulumul Quran, mutunul hadis. Ini kalau kita klik akan banyak kitab di sini. Nggak tahu ya, ini mouse-nya agak ini ya. Nah, perhatikan di sini. Kitab akidah ada banyak kitab di sini. Kemudian kitab tafsir juga begitu. Nah, di sini sekian kitab tafsir ini. Nah. Jadi Maktabah Syamilah bukan hanya kitab-kitab hadis. Oh, ada banyak tafsir di sini. Nanti ada ulumul Quran, ada juga banyak kitab ulumul Quran di sini. Nah, tapi ini yang lama, jadi kalau yang baru itu ada, kalau begitu kita online di sini sudah ada kitab baru yang kalau mau kita download tinggal ngeklik masuk sendiri. Nah begitu. Tapi lihat kapasitas ininya juga ya, laptopnya begitu ya. Kalau kapasitas nggak kuat, semakin banyak kita download nanti lemot. Nah begitu ya. Oke. Jadi sekali lagi di Maktabah Syamilah ini bukan hanya kitab-kitab hadis, tapi kitab dari berbagai disiplin dirosah Islamiyah. Nah, itu gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara melacak hadis lewat Maktabah Syamilah? Pertama-tama Anda klik bahsun. Bahsun ya. Oke. Klik bahsun. Ini nomor 1, klik bahsun. Kedua, klik fin nusus. Nomor 2, ada tulis fin nusus. Ini kalau dilihat mudah, tapi kalau nggak dicatat bisa lupa. Nah, begitu ya. Jadi cara melacak hadis, mentakhrij hadis lewat Maktabah Syamilah. Setelah dibuka program akan nampak seperti ini. Maka di sini kan ada banyak tambal ya, ada malaf, bahsun, syasat. Yang Anda klik adalah pertama bahsun. Bahsun ya. Klik bahsun. Yang kedua, klik fin nusus. Oke, saya klik sekarang. Maka akan keluar seperti ini. Karena kita mencari hadis, maka kita klik yang ketiga, mutunul hadis. Nah, di sini adalah berbagai kitab hadis. Ya, berbagai kitab hadis. Nah, kalau kita mau mencari hadis sudah di mana? Kita klik semuanya bisa di sini. Nanti kita akan mencari hadis itu ada di seluruh kitab ini. Tinggal kita memasukkan potongan hadis di sini, kita klik 1-2 matanya, kemudian kita terakhir klik ini nanti akan mencari hadis itu ada di mana saja. Kalau kita ingin mencari beberapa saja, maka kita cancel dulu ilghaul majmu'ah. Nah, begitu. Misalnya kita ingin mencari hadis di Sunan Abi Dawud misalnya, kita klik aja di sini. Nah, begini. Nah, begitu ya. Oke.
Sekarang saya mau bertanya dulu pelajaran sejarah tarikh Islam. Udhkur adatal Arab qoblal Islam. Nah, liar Pak Yado. Adatul Arab qoblal Islam. Khulasah Nurul Yakin. Apa adatul Arab? Oke, ketua kelas 6B. Mana kelas 6B? Nah, uzkur wahid faqat adatal Arab qoblal Islam. Apa? Kiaman. Apa? Iya, adatul Arab, adatul jahiliyah qoblal Islam. Adatul jahiliyah qoblal Islam. Kalau nggak bisa nyebutkan nanti bisa turun kelas 6C nanti. Nah, ya. Apa? Asyirku. Yang lainnya? Yang lain? Oke, sudah cukup. Sekarang kelas 6C. Ketua kelasnya. Ya. Kiaman. Nah. Adatul Arab qoblal Islam. Ini pelajaran Khulasah Nurul Yakin dan Anda mau ujian kelas 1 sampai kelas 6. Hah? Apa? Azina. Terus yang lainnya? Apa? Oke, jurusan siapa yang bisa melengkapi? Angkat tangan dan sebutkan. Kok nanya pertanyaan lagi? Uzkur adatal jahiliyah qoblal Islam. Ya. Mada naqul bil Arabiyah? Apa istilahnya? Bukan dafnu, bukan. Nggak tahu? Mengubur anak hidup-hidup, apa bahasa Arabnya? Wa'dul banat. Kalau wa'dun itu mengubur yang dikubur masih hidup. Kalau dafnun mengubur yang dikubur sudah mati. Jadi kalau menggunakan dafnu nanti hayyan. Dafnul banat hayyan. Kalau nggak mau pakai hayyan, wa'dul banat. Nah gitu. Oke, wa'dul banat. Perempuan yang dikubur, nah bahasa Arabnya apa? Hah? Anak perempuan yang dikubur. Ada dalam Al-Quran itu. Titik-titik su'ilat bi ayyidambing kutilat. Wa idha titik-titik. Wa idha titik-titik su'ilat bi ayyidambing kutilat. Anda hafal surat Juz Amma enggak? Wa idal mau'udatu su'ilat. Mau'udah itu anak perempuan yang dikubur. Hidup-hidup ya. Mau'udah. Jadi anak perempuan yang dikubur itu namanya mau'udah. Ibu yang mengubur. Ismul fa'ilnya. Itu kan ismul maf'ul. Ismul fa'ilnya wa'idah. Oke. Perempuan yang mengubur anaknya bahasa Arabnya al-wa'idah. Anak perempuan yang dikubur bahasa Arabnya. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira anak perempuan yang dikubur yang nggak punya dosa itu nanti di neraka atau di surga? Oke, mungkin di antara hadisnya adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah, begitu ya. Ibunya di neraka, gitu ya. Oke. Jadi al-waidahnya itu sang ibu itu di neraka. Anak perempuannya di surga begitu ya. Oke, mari lihat ada hadis. Sebentar, lihat sini. Ada hadis Nabi yang berbunyi al-waidah wal mau'udah finnar. Saya ulangi lagi. Al-waidah wal mau'udah finnar. Hadis ini ada di Sunan Abi Dawud. Di mana?
Apa kita revisi seluruh Sunan Abi Dawud yang ada di dunia ini? Masa anak perempuan yang dikubur masuk neraka? Yang masuk neraka kan ibunya saja, ya kan? Toh ayat Al-Quran mengatakan wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin kutilat. Tapi ada hadis Nabi, al-wa'idah wal mau'udah finnar. Coba silakan Anda garuk-garuk kepala, meskipun Anda sudah pakai head and shoulder. Ini kalau diterjemahkan secara literal, ibu yang menguburi anaknya dan anak yang dikubur itu di neraka. Gimana ini? Inilah pentingnya kita tahu kitab hadis dan kitab-kitab syarahnya tadi. Anda masih ingat nggak di antara kitab yang mensyarah Sunan Abi Daud apa?